Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrika Yustarina akan memaparkan pengisian e-kinerja BKN yang terintegrasi dengan PMM, di mana di bulan Februari ini kita akan mengisi tahap persiapan observasi pada platform Merdeka Mengajar kita ini. Setelah kita melakukan diskusi dengan kepala sekolah tentang penetapan jadwal dan fokus perilaku yang akan kita pilih, maka kita akan melakukan pengisiannya pada pengelolaan kinerja kita. Langkah pertama, buka PMM-nya atau platform Merdeka Mengajarnya Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Kemudian kita ambil ke pengelolaan kinerja. Ini merupakan tahap yang kedua ya Bapak Ibu ya. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan yang dilakukan pada bulan Januari. Sekarang tahap yang kedua tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan pada bulan Februari ini kita melakukan diskusi persiapan dengan kepala sekolah tentang observasi yang akan dilakukan di bulan Maret. Setelah diskusi, kita pindahkan ke dalam pengelolaan kinerja kita ini. Buka PMM-nya, kemudian ambil bagian pengelolaan kinerja. Setelah PMM kita, pengelolaan kinerja kita ini di bulan Januari setelah disepakati oleh kepala sekolah dan oleh guru, maka tampilannya seperti ini. Pada tahap kedua, pada persiapan diskusi, setelah kita diskusi dengan kepala sekolah, kita lihat yang pertama dulu, kita lengkapi cek langkah observasi. Oke. Setelah ini, di sini terlihat bahwa RHK yang dipilih oleh sekolah merupakan aktivitas interaktif. Di sini, praktik RHK dari masing-masing sekolah Bapak Ibu ini ditentukan sewaktu di bulan Januari bersama kepala sekolah dan rekan-rekan Bapak Ibu seluruhnya. Diambil satu RHK sebagai setiap sekolah tidak harus sama. Kemudian sekolah kami mengambil tentang aktivitas interaktif. Setelah tahu kita masa RHK kita aktivitas interaktif, maka cek rubrik observasi. Di sini, di rubrik observasi ini, dari RHK yang kita tentukan, ada 3 fokus perilaku yang harus ditentukan oleh masing-masing guru. Minimal masing-masing guru, Bapak Ibu guru menetapkan satu fokus perilaku, minimalnya boleh 2 atau boleh ketiganya. Dari fokus perilaku ini, seandainya Bapak Ibu mengambil fokus perilaku yang nomor 1, maka Bapak Ibu harus memperhatikan perilaku yang dianjurkan. Kita misalkan Bapak Ibu mengambil fokus perilaku yang nomor 1, yaitu guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Maka, fokus perilaku yang tergambar sewaktu Bapak Ibu melakukan pembelajaran dan di waktu observasi apa yang harus Bapak Ibu lakukan dan harus Bapak Ibu tampilkan. Yang pertama, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Yang ketiga, guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Inilah perilaku yang harus Bapak Ibu gambarkan tergambar sewaktu Bapak Ibu diobservasi oleh kepala sekolah di dalam kelas. Kemudian, Bapak Ibu harus memperhatikan juga sewaktu kita memilih fokus perilaku yang nomor 1, apa yang tidak boleh kita lakukan atau perlu yang dihindari sewaktu kita melakukan pembelajaran. Yang pertama, guru membiarkan peserta didik membuat dan membagikan peran dalam kelompok. Dia yang membagi kelompok sendiri dan membagikan peran masing-masing. Kemudian, guru menyediakan peran yang terbatas sehingga peserta didik tertentu tidak mendapat peran. Yang ketiga, guru membiarkan sebagian peserta didik bersikap dominan dalam proses pembelajaran.
Oke, ini yang Bapak Ibu harus hindari selama proses pembelajaran. Ini yang Bapak Ibu harus lakukan selama proses pembelajaran. Jika Bapak Ibu mengambil fokus perilaku yang nomor 1. Selanjutnya, jika Bapak Ibu mengambil fokus perilaku yang nomor 2 juga Bapak Ibu ambil, maka Bapak Ibu harus memperhatikan perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Begitu pun juga fokus perilaku yang nomor 3. Bapak Ibu semua harus memperhatikan perilaku yang dianjurkan, yang Bapak Ibu tampilkan, yang Bapak Ibu waktu pembelajaran di kelas harus terlihat dan tergambar secara jelas. Dan perilaku yang tidak boleh dilakukan selama pembelajaran di kelas. Itulah 3 fokus perilaku pada RHK aktivitas interaktif ini. Bapak Ibu sekali lagi boleh memilih minimal 1 fokus perilaku dari yang ketiga fokus perilaku yang tersedia. Oke Bapak Ibu, setelah kita melihat fokus perilaku dari RHK aktivitas interaktif, apa yang kita lakukan? Klik saya mengerti. Kemudian, setelah kita lihat aktivitas interaktif tadi dengan cara cek rubrik observasi, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pada bulan Februari ini adalah menetapkan jadwal observasi yang akan dilakukan bulan Maret. Langkah berikutnya adalah klik isi dokumen. Kemudian, lihat langkah-langkah persiapan observasi. Ini yang pertama diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulir. Ini sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian bersiap untuk observasi isi formulir diskusi. Kemudian observasi berlangsung, semangat dan semoga lancar. Itu dia langkah-langkah persiapan observasi. Kemudian lagi, kita tadi sudah mencek rubrik observasi, sekarang kita menentukan pilihannya lagi. Kita menentukan pilihan apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Pilih maksimum 3 katanya. Minimumnya 1 ya Bapak Ibu ya. Kemudian target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Sebelumnya, kami sudah melakukan diskusi bersama guru dan sudah membuat lembaran rubrik persiapan observasi. Di sini, guru memilih yang pertama, fokus perilakunya, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran semua peserta didik. Berarti, fokus perilaku yang pertama. Yang kedua, yang diambil oleh guru kami, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir. Ini dia, yang fokus yang kedua. Sewaktu melakukan diskusi, guru kami memilih 2 fokus perilaku yang akan ditampilkan selama observasi. Kemudian lagi, setelah kita menentukan fokus perilaku dari 3 yang tadi tersebut dipilih oleh guru saya 2, maka langkah selanjutnya adalah apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku ini. Upaya untuk mempelajari agar fokus perilaku ini dapat tercapai sewaktu kita mengajar di dalam kelas. Ini sudah kami tanyakan kepada guru dan dijawab oleh guru kami apa yang dilakukannya. Yang pertama, untuk fokus perilaku yang pertama mempelajari buku-buku dan artikel online terkait strategi pembelajaran aktif yang dapat melibatkan semua peserta didik berperan dalam pembelajaran. Kemudian,
mempelajari cara merancang media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Ini upaya untuk mempelajari fokus perilaku yang pertama. Kita ambil di yang lembar rubrik persiapan observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini kita pindahkan ke upaya untuk mempelajari di sini. Oke. Yang kedua, yang akan dilakukan oleh guru adalah agar fokus perilaku tercapai, mempelajari cara merancang media pembelajaran yang menarik. Kita pindahkan di sini. Kalau kita sudah melakukan diskusi dengan kepala sekolah, maka kita akan mudah mengisi ini. Kemudian, fokus perilaku yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh guru. Kemudian, mengunjungi portal resmi atau media sosial yang memberikan contoh cara memberikan atau merancang pertanyaan terbuka untuk siswa. Kemudian, kita pindahkan ke sini. Bapak Ibu, pindahkan ke sini. Ini. Mengunjungi portal resmi berarti apa ini? Berarti sampai 250 kata dia. Berarti yang tertulis di sini mempelajari buku online. Ini nanti juga akan dilampirkan yang lainnya karena dia terbatas pada 250 kata ya Bapak Ibu. Atau boleh kita persingkat mempelajari buku dan artikel online. Strategi aktif. Untuk pembelajaran strategi aktif, mempelajari cara merancang menarik siswa. Kemudian yang nomor 3 di sini mengikuti portal resmi, mengikuti seminar atau webinar. Mengunjungi portal resmi untuk belajar menyusun pertanyaan terbuka. Masih ada mengikuti seminar, atau webinar. Oke, karena dia dibatasi jumlah katanya, maka kita persingkat upaya yang untuk mempelajarinya tadi. Kemudian lagi, setelah kita isi, apa langkah kita selanjutnya? Menentukan jadwal observasi. Di sini dari hasil diskusi, guru kami memilih jadwalnya tanggal 4 Maret, hari Senin tanggal 4 Maret. Kita klik seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrika Yustarina akan memaparkan pengisian e-kinerja BKN yang terintegrasi dengan PMM, di mana di bulan Februari ini kita akan mengisi tahap persiapan observasi pada
platform Merdeka Mengajar kita ini. Setelah kita melakukan diskusi dengan kepala sekolah tentang penetapan jadwal dan fokus perilaku yang akan kita pilih, maka kita akan melakukan setelah menentukan jenjang kelas dan mata pelajaran, selanjutnya adalah menentukan jam observasi. Jam observasi di sini direncanakan pada pukul jam ke-3 dan ke-4. Berarti jam ke-3 dan ke-4 itu pukul 8:20 sampai dengan 09:30. Ini dilaksanakan jam ke-3 dan ke-4 pada hari Senin. Kemudian setelah menentukan ini, setelah ditentukan jadwalnya, jam observasinya, kemudian langkah berikutnya adalah unggah dokumen. Unggah dokumen di sini ada dua cara, unggah dari laptop atau ambil dari bukti karya. Di sini saya akan mengambil dari unggah dokumen dari laptop saya. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara mengambil data yang ada di laptop. Tetapi perlu saya perlihatkan, sebaiknya ini modul kita sudah dilengkapi atau RPP kita sudah dilengkapi dengan LKPD, asesmen, bahan ajar, terletak pada satu file ya Bapak Ibu ya. Ini dia. Kemudian kita ambil dari unggah dokumen. Unggah dokumen kita ambil di sini di mana kita simpan di laptop kita tersebut. Kita ambil ini. Kemudian open, dia di dalam bentuk PDF ya. Nih. Sip. Bisa dicek. Baik Bapak Ibu, setelah kita unggah bisa kita cek. Terlihat tampilan RPP yang kita kirimkan tadi. Terlihat jelas, berarti ini RPP kita sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Ini dia semuanya. Kemudian kita tutup. Setelah selesai semuanya, kita cek kembali sebelum kita klik kumpulkan. Ini dia. Kita klik, berarti kita lihat dari fokus perilaku, dari 3 dipilih 2. Kemudian upaya mempelajarinya sudah jelas. Kemudian lagi jadwal untuk apanya? Untuk observasi tanggal 4 bulan Maret 2024. Jenjang SD kelas 2 mata pelajaran bahasa Indonesia. Jam observasinya pada pukul 8:20 sampai pukul 9:30. Kemudian lagi sudah dicek, kemudian kita kumpulkan. Yang awalnya 0% berapa nanti terjadinya? Kita kumpulkan lagi. Setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Kemudian kumpulkan. Oke, berhasil kumpulkan dokumen. Kita lihat berapa persen terjadi perubahannya. Yang tadi awalnya kita berada pada posisi 0%. Di sini terlihat, berarti isi dokumen persiapan sudah dicentang. Menunggu atasan melakukan observasi. Atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal tanggal 4 Maret 2024 katanya. Kita lihat apa isinya, ini dia. Ini dia. Nih. Oke, sip. Berarti dari yang 0% tadi sudah berubah menjadi 25%. Baiklah Bapak Ibu, itulah cara mengisi penilaian kinerja kita, yang mana kinerja BKN pada tahun 2024 ini terintegrasi dengan PMM.
Baiklah Bapak Ibu, cukup sekian. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.